Oke, melalui video ini gue ingin coba sharing atau berbagi secara detail kepada teman-teman mengenai teknik jab ya. Dan kenapa sih akhirnya gue buat video ini ya, karena banyak banget dari teman-teman yang bertanya seperti itu ya, apa teknik jab dan gimana cara entrynya teknik jab, terus kok bisa disebut dengan teknik jab dan bla 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 bla. Nah, jadi karena pertanyaan itu akhirnya gue buat video ini, dan ini juga gue baru sempat untuk ngebuat videonya gitu guys ya. Dan di sini ada satu contoh kasus ya. Di sini gue udah melakukan entry sell dengan lot 0,1 di market GBPCHF di time frame H1. Dan ini gue hanya analisis satu time frame menggunakan teknik jab. So, langsung aja kita bahas tentang teknik jab. Jadi sebelum gue bahas ke teknik jabnya, di sini mengenai settingan indikatornya itu basic ya. Nggak ada sedikit pun yang gue rubah dari Bollinger Band-nya, dari moving average 50-nya, dari MA 510 high low-nya, itu nggak ada sedikit pun yang gue rubah. Jadi jangan ada yang komentar, "Bang, settingan Bollinger Band-nya bagaimana?" gitu. Wah, ini berarti nggak nonton dari awal. Nggak akan gue jawab ya. Jadi ingat, di sini settingan indikatornya nggak ada sedikit pun yang gue rubah, yaitu basic Bollinger Band-nya, moving average 50, MA 510 high low-nya, nggak ada sedikit pun yang gue rubah, itu standar. Oke. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin menggunakan teknik jab, teman-teman harus sedikit paham mengenai struktur harga. Kenapa disebut uptrend, kenapa disebut downtrend, kenapa disebut sideways. Tapi di dalam video ini gue akan coba jelasin mengenai uptrend dan downtrendnya aja ya. Ini hanya sekilas biar teman-teman tahu ini loh uptrend, ini loh downtrend, gitu guys ya. Oke, langsung aja. Ketika dia membuat high kemudian low, kemudian membuat high kemudian low, membuat high kemudian low, ini disebut dengan uptrend. Kenapa ini disebut dengan uptrend? Jadi gini, ketika dia membuat high, maka ini teman-teman tandai, kemudian dia membuat low. Low ini tidak mampu mengebreak low sebelumnya, kemudian dia membuat high baru yang ngebreak high sebelumnya, kemudian dia membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Bahkan low ini tidak mampu ngebreak low yang sebelumnya ini, maka ini sudah disebut dengan uptrend. Jadi simpelnya, ketika dia membuat high lebih tinggi dari sebelumnya dan membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya, maka itu disebut dengan uptrend, gitu ya. Nah, bagaimana dengan downtrend? Tinggal teman-teman balik aja. Dia membuat low, kemudian membuat high, kemudian membuat low, kemudian membuat high, kemudian membuat low, membuat high. Nah, ini disebut dengan downtrend. Kenapa disebut dengan downtrend? Teman-teman bisa lihat, ini adalah low-nya, ini adalah high-nya. Nah, ketika dia naik membuat high di sini, high yang ini tidak mampu ngebreak high sebelumnya. Kemudian dia turun ngebreak low yang sebelumnya, dia naik lagi membuat high yang lebih rendah dari high sebelumnya, dan dia membuat low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Jadi ketika sudah terjadi seperti ini, maka ini disebut dengan downtrend. Nah, secara simpelnya downtrend itu adalah seperti ini, dia akan membuat low yang lebih rendah dari low sebelumnya dan membuat high yang lebih rendah dari high sebelumnya. Itu disebut dengan downtrend. Kalau uptrend itu membuat high yang lebih tinggi dari high sebelumnya dan membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya ya. Simple dan sederhana, nggak perlu teman-teman tambahin lagi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mempraktekkan di dalam Bollinger Band-nya? Oke, kita akan praktekkan di dalam Bollinger Band-nya. Nah, teman-teman lihat ya, di dalam Bollinger Band itu ada sebuah bentuk seperti lembah dan bukit. Mana bentuknya? Ini guys. Ya, nah ini kan, ini seperti bukit. Nah, ini lembah, ini bukit. Nah, ini lembah, ini bukit, ini lembah, ini bukit, dan ini lembah. Gitu guys ya. Nah, ini kita bisa melihat struktur harga menggunakan bentuk-bentuk yang dibuat oleh Bollinger Band-nya. Ya, kita hapus dulu. Nah, sekarang coba teman-teman lihat ya. Di sini harga up dan dia membuat sebuah bukit di Bollinger Band-nya. So, ini kita tandain. Ya, kemudian dia turun, membuat lembah, kemudian dia naik lagi. Ya, membuat bukit. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat secara detailnya ya, mungkin di time frame kecilnya, ini ada sebuah gejolak-gejolak di sini, guys. Ya, gejolak ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi dia membuat agar high, agar high, agar high, agar high seperti itu terus sampai di sini. Ya, so dengan seperti itu artinya kita sudah melihat ya bahwa harga masa lalunya itu adalah uptrend. Nah, kemudian kenapa di sini akhirnya gue berani untuk melakukan entry sell? Teman-teman bisa lihat ya, ini low, ini high. Kemudian dia membuat low, dia ngebreak membuat high, kemudian dia turun membuat low, kemudian dia membuat high, ya, dia turun lagi membuat low, dan di sini dia membuat high. Nah, high ini lebih rendah dari high sebelumnya. Ya, kemudian dia turun membuat low. Low ini lebih rendah dari low sebelumnya. Seperti di awal video yang tadi gue bilang, ketika membuat high yang lebih rendah dari high sebelumnya dan membuat low yang lebih rendah dari low sebelumnya, maka itu sudah disebut dengan downtrend. So, di sini bisa teman-teman lihat ya. Artinya akan terjadinya sebuah reversal atau terjadinya pembalikan arah. Nah, setelah kita mengetahui dari satu harga bahwa harga akan terjadinya reversal, apakah di dalam teknik jab juga akan terjadinya reversal? Bisa teman-teman lihat menggunakan moving average 50 ya. Teman-teman lihat di sini, sorry. Nah, ini EMA 50 ya, bergerak di bawah dari mid BB dan juga harga. So, ini disebut dengan uptrend. Jadi sesuai dengan struktur harga ya, di mana struktur harga mengatakan bahwa selalu membuat high yang lebih tinggi. Ya, jadi sesuai banget. Nah, kemudian ya, di sini EMA 50 keluar dari area Bollinger Band ya. Kemudian harga masuk ke dalam area EMA 50 atau ngebreak ke area EMA 50. So, di sini sebenarnya bukan hanya
ngebreak harganya aja guys ya, tapi ngebreak MA510 high low-nya ngebreak MA50. Jadi ketika harga sudah ngebreak MA50 dan juga MA510 high low sudah ngebreak MA50, maka itu sudah terindikasi bahwa harga akan terjadi reversal. So ketika sudah seperti itu, teman-teman akan bisa mencari peluang untuk entry sell ya. Tapi syaratnya adalah di sini ya. Syaratnya adalah di sini, di mana ketika MA50 keluar dari Bollinger Band. Jadi untuk tadi gap wajib MA50 keluar dari Bollinger Band, kemudian harga masuk atau ngebreak ya, dan MA510 high low juga masuk ke MA50, dia nge-retest. Disinilah teman-teman melakukan entry sell dan pasang TP menggunakan Fibonacci, atau secukupnya teman-teman punya target TP berapa pip gitu ya. Di sini gue menggunakan Fibonacci yaitu di antara TP1 dan TP2 pertengahannya gitu guys ya, dan SL nya gue pasang di atas dari Bollinger Band-nya. Seperti itu aja. Jadi ringkasannya seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus melihat posisi MA50-nya. Ketika MA50 keluar dari area Bollinger Band ya, dan dia masuk kemudian harga ngebreak ya, maka itu disebut dengan teknik gap ya. Teman-teman ingat, MA50 harus keluar dari Bollinger Band. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika MA50 ingin masuk lagi ke dalam Bollinger Band ini ya, maka harga sudah wajib untuk ngebreak MA50. Bukan hanya harga saja guys ya, tapi MA510 high low juga harus sudah ngebreak MA50 gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, gue perbesar. Nah, ini MA510 high low-nya sudah ngebreak MA50 beserta dengan harganya. Ya, jadi ini kita sebut dengan ZEP ya. Jadi ketika MA50 keluar dan dia masuk, kemudian harga sudah ngebreak MA510 high low-nya juga udah ngebreak, maka ini sudah disebut dengan reversal ya. Udah terjadinya reversal dan siap untuk melakukan penurunan gitu. A few moments later. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini market GBPCHF sebagai contoh kasus di dalam penjelasan teknik gap sudah running profit sebanyak 115 pip. Dan di sini sebenarnya sudah bisa kita cut profit ya, karena udah gede banget ya, dapatnya udah dapat 115 pip. Atau kalau misalnya teman-teman ingin sampai ke TP juga nggak ada masalah. Yang terpenting adalah ketika teman-teman ingin sampai ke TP agar teman-teman lebih tenang, psikologis nggak terganggu, mental aman, maka teman-teman pindahkan SL menjadi set P di depan. Jadi ketika nanti harganya reversal ya, walaupun dia menyentuh ke SL ya, itu nggak akan mengalami kerugian ya, walaupun mendapatkan profit dikit tapi nggak masalah. Oke, yang penting mendapatkan profit dibandingkan mendapatkan loss gitu guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dirasa cukup untuk mendapatkan profitnya dan teman-teman ingin sampai ke TP gitu ya, ngejar TP-nya ya, teman-teman pindahkan SL-nya agar tradingan teman-teman lebih aman dan lebih safety. Dan itulah cara manajemen money gua dalam trading, sehingga kita bisa mendapatkan profit secara maksimal dan konsisten setiap bulannya, bahkan setiap kita trading gitu guys. So itu aja penjelasan gua mengenai teknik gap, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman juga nggak kepo-kepo lagi dan sudah paham banget ya dalam teknik gap ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham, silahkan share aja di kolom komentar dimana teman-teman nggak pahamnya, nanti akan gue buatkan video lanjutannya kalau memang teman-teman nggak paham. Oke, thank you yang udah nonton video gua, share terus karena mungkin ada video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.